Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Bapak Mulyanto sebagai dosen pembimbing 1 saya dan juga Bapak Atianto Mahatmio sebagai dosen pembimbing 2 saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rajib Alfarabi dengan NIM 18043211041 dari Program Studi Keuangan dan Perbankan kelas BK 6B jurusan Akuntansi tahun 2021. Izinkan saya mempresentasikan ujian sidang tugas akhir saya yang berjudul Analisis Rasio Profitabilitas untuk mengukur kinerja PT Bank KB Bukopin Tbk periode 2017 sampai 2019. Untuk pembahasan yang pertama yaitu saya akan membahas latar belakang dari tugas akhir saya. Pada dasarnya, setiap perusahaan dalam melakukan usaha yang dijalaninya memiliki tujuan. Salah satunya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Agar usaha yang dijalankan perusahaan tersebut dapat diketahui perkembangannya, maka dari itu perlu adanya pembukuan dan pencatatan terhadap kegiatan usaha itu sendiri, yaitu pencatatan dalam bentuk laporan keuangan. Untuk menganalisis isi dari laporan keuangan tersebut, diperlukan sebuah alat analisis yang biasanya digunakan oleh perusahaan, yaitu berupa rasio-rasio keuangan. Salah satunya yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur atas kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari setiap rupiah yang dihasilkan. Selain itu, analisis rasio profitabilitas untuk mengukur kinerja PT Bank KB Bukopin Tbk periode 2017 sampai 2019 belum diketahui dan belum ditulis berdasarkan studi awal penulisan yang saya lakukan. Maka dari itu, judul ini menjadi penting untuk saya bahas dalam tugas akhir saya. Pada pembahasan selanjutnya yaitu tujuan dari tugas akhir saya. Yang pertama, untuk mendeskripsikan perkembangan kinerja keuangan PT Bank KB Bukopin Tbk periode 2017 sampai 2019 melalui perhitungan net profit margin. Yang kedua, untuk mendeskripsikan perkembangan kinerja keuangan PT Bank KB Bukopin Tbk periode 2017 sampai 2019 melalui perhitungan rasio biaya operasional. Untuk yang ketiga, untuk mendeskripsikan perkembangan kinerja keuangan PT Bank KB Bukopin Tbk periode 2017 sampai 2019 melalui perhitungan return on equity. Dan yang terakhir, untuk mendeskripsikan perkembangan kinerja keuangan PT Bank KB Bukopin Tbk periode 2017 sampai 2019 melalui perhitungan return on asset. Selanjutnya yaitu teori singkat. Pengertian dari laporan keuangan adalah suatu laporan yang berisi informasi mengenai data ekonomi dan kondisi keuangan yang digunakan untuk menggambarkan kinerja keuangan perusahaan pada saat ini atau pada periode tertentu. Kemudian, pengertian dari rasio profitabilitas yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan selama periode tertentu. Pada pembahasan selanjutnya yaitu profil singkat PT Bank KB Bukopin Tbk. Bank Bukopin didirikan pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia, disingkat Bukopin. Berkantor pusat di Jalan MT Haryono, Kaf 50-51, Jakarta Timur. Pada bagian selanjutnya kita memasuki bagian pembahasan. Pada bagian ini saya menganalisis rasio profitabilitas, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan selama periode tertentu. Untuk menganalisa profitabilitas, saya mengukur dengan menggunakan 4 rasio keuangan. Beberapa di antaranya yaitu pertama net profit margin, yang kedua rasio biaya operasional, yang ketiga return on equity, yang keempat return on asset. Yang pertama yaitu net profit margin. Net profit margin adalah rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya. Rasio ini mengukur sejauh mana kemampuan Bank KB Bukopin dalam menghasilkan laba bersih pada tingkat
penjualan atau pendapatan tertentu. Jika rasio ini semakin besar, maka akan semakin baik. Apabila semakin besar akan semakin baik, tetapi hal ini dapat dijadikan ukuran yang representatif. Karena laba yang diperoleh tersebut juga harus dibandingkan dengan besarnya jumlah biaya yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut. Rumusnya yaitu net profit margin sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi pendapatan operasional dikali 100%. Berikut adalah tabel hasil perhitungan net profit margin PT Bank KB Bukopin Tbk tahun 2017 sampai 2019. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa kinerja Bank KB Bukopin dalam rasio ini mengalami sedikit peningkatan setiap tahunnya dalam menghasilkan laba bersihnya, yang berarti kemampuan bank dalam memperoleh laba dengan pengelolaan biaya operasional bank juga makin sedikit efektif. Hal tersebut disebabkan oleh laba bersih setelah pajak yang meningkat dibarengi dengan pendapatan operasional yang menurun setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan rata-rata rasio industri, perusahaan ini belum dapat dikatakan perusahaan yang sehat karena masih di bawah rata-rata rasio industri. Yang kedua yaitu rasio biaya operasional. Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Rasio biaya operasional yaitu rasio yang menunjukkan perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Semakin kecil rasio biaya operasional, menunjukkan semakin efisien bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bank yang sehat, rasio biaya operasionalnya kurang dari 100%, dan sebaliknya, bank yang kurang sehat, rasio biaya operasionalnya lebih dari 100%. Rumusnya yaitu rasio biaya operasional sama dengan biaya operasional dibagi dengan pendapatan operasional dikali 100%. Berikut adalah tabel hasil perhitungan rasio biaya operasional PT Bank KB Bukopin Tbk tahun 2017 sampai 2019. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa kinerja Bank KB Bukopin Tbk dalam rasio ini tidak mengalami peningkatan dan juga tidak mengalami penurunan setiap tahunnya dari yang ditetapkan. Presentasi rasio biaya operasional pada tahun 2017 sampai 2019 sama-sama sebesar 98%. Hal tersebut dikarenakan biaya operasional dan pendapatan operasionalnya hanya berselisih sedikit setiap tahunnya. Semakin kecil biaya operasional dan semakin besar pendapatan operasional membuat rasio biaya operasional perusahaan tersebut semakin rendah. Semakin rendah rasio biaya operasional, maka semakin efisien perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Jika dibandingkan dengan rata-rata rasio industri, maka perusahaan ini bisa dikatakan perusahaan yang sehat. Yang ketiga yaitu return on equity. Return on equity yaitu tingkat pengembalian modal bank yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dengan mengendalikan modal yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan. Return on equity merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio return on equity, maka kemampuan bank dalam mengendalikan modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba semakin baik. Rumusnya yaitu return on equity sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi dengan modal sendiri dikali 100%. Berikut adalah tabel hasil perhitungan return on equity PT Bank KB Bukopin Tbk pada tahun 2017 sampai 2019. Berdasarkan pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa kinerja PT Bank KB Bukopin Tbk pada rasio ini mengalami sedikit peningkatan setiap tahunnya dalam menghasilkan laba bersihnya. Hal ini disebabkan oleh laba bersih setelah pajak yang meningkat dibarengi dengan modal sendiri yang meningkat juga setiap tahunnya, sehingga return on equity mengalami pertumbuhan yang sedikit.
Walaupun dengan presentasi yang cukup rendah, kemampuan bank dalam memperoleh laba dengan memanfaatkan modal sendiri juga masih sedikit efisien. Semakin besar rasio return on equity, maka perusahaan tersebut semakin bagus. Jika dibandingkan dengan rata-rata rasio industri, perusahaan belum dapat dikatakan perusahaan yang sehat, karena masih di bawah rata-rata rasio industri. Dan yang terakhir, return on asset. Return on asset adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari setiap Rp1 aset yang digunakan. Rasio ini dipakai untuk mengukur kesanggupan manajemen perusahaan dalam mendapatkan keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar rasio return on asset suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut, dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Rumusnya yaitu return on asset sama dengan laba bersih sebelum pajak dibagi total aset dikali 100%. Berikut adalah tabel hasil perhitungan return on asset PT Bank KB Bukopin Tbk tahun 2017 sampai 2019. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui kinerja PT Bank KB Bukopin Tbk pada rasio ini mengalami fluktuatif, yaitu sedikit peningkatan dan juga sedikit penurunan dalam menghasilkan laba bersihnya. Return on asset yang meningkat terjadi karena kenaikan laba bersih dibarengi dengan penurunan total aset pada tahun 2017 ke tahun 2018. Hal tersebut mengindikasikan adanya evaluasi dari perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Sebaliknya, return on asset yang menurun terjadi karena penurunan laba bersih dibarengi dengan kenaikan total aset pada tahun 2018 ke tahun 2019. Hal tersebut, perusahaan mengalami penurunan kinerja dalam memanfaatkan asetnya dalam menghasilkan keuntungan. Semakin menurunnya laba bersih yang diterima dari total aset disebabkan karena terlalu besarnya kredit yang diberikan tidak diimbangi dengan pengembalian kredit, yang menyebabkan pendapatan bunga yang akan diterima menurun, sehingga persentase laba bersih dibandingkan total aset menjadi sedikit. Apabila return on asset semakin rendah, bank tidak akan bisa beroperasi dengan efektif dan efisien dalam memanfaatkan aset yang dimilikinya untuk menghasilkan keuntungan. Jika dibandingkan dengan rata-rata rasio industri, perusahaan belum dapat dikatakan perusahaan yang sehat, karena masih di bawah rata-rata rasio industri. Selanjutnya yaitu bagian kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis rasio profitabilitas yang telah dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Yang pertama, dari rasio net profit margin PT Bank KB Bukopin Tbk tahun 2017 nilainya sebesar 1,31%, tahun 2018 nilainya sebesar 2,17%, dan tahun 2019 nilainya sebesar 2,54%. Kinerja PT Bank KB Bukopin dalam rasio ini mengalami sedikit peningkatan setiap tahunnya dalam menghasilkan laba bersihnya. Berarti kemampuan bank dalam memperoleh laba dengan pengelolaan biaya operasional bank juga semakin sedikit efektif. Dari rasio biaya operasional PT Bank KB Bukopin Tbk pada tahun 2017 sampai 2019 nilainya sama, yaitu sebesar 98%. Dalam rasio ini tidak mengalami peningkatan dan juga tidak mengalami penurunan setiap tahunnya dari yang ditetapkan. Semakin besar rasio BOPO menunjukkan semakin tidak efisien perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dari rasio return on equity PT Bank KB Bukopin Tbk tahun 2017 nilainya sebesar 2,01%. Tahun 2018 nilainya sebesar 2,21%. Dan tahun 2019 nilainya sebesar 2,43%. Kinerja PT Bank KB Bukopin pada rasio ini mengalami sedikit peningkatan setiap tahunnya dalam menghasilkan laba bersihnya. Walaupun dengan persentase yang cukup rendah, kemampuan bank dalam memperoleh laba dengan memanfaatkan modal sendirinya masih sedikit efisien. Dan yang terakhir, dari rasio return on asset PT Bank KB Bukopin Tbk pada tahun 2017 nilainya sebesar 0,11%. Tahun 2018 nilainya sebesar 0,22%, dan tahun 2019 nilainya sebesar 0,13%. Kinerja PT Bank KB Bukopin Tbk pada rasio ini mengalami fluktuatif,
yaitu sedikit peningkatan dan juga penurunan dalam menghasilkan laba bersihnya. Apabila return on asset semakin rendah, perusahaan tidak akan bisa beroperasi dengan efektif dan efisien dalam memanfaatkan aset yang dimilikinya untuk menghasilkan keuntungan. Selanjutnya yaitu saran. Setelah saya melakukan analisis terhadap laporan keuangan PT Bank KB Bukopin Tbk pada periode 2017 sampai 2019, saya pun mengajukan beberapa saran. Yang pertama, perusahaan sebaiknya meningkatkan pendapatan operasionalnya dan menurunkan biaya operasionalnya dalam kegiatan usahanya yang akan berdampak pada peningkatan laba bersih perusahaan, sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Yang kedua, perusahaan sebaiknya meningkatkan kemampuannya dalam memanfaatkan modal yang dimilikinya secara efisien dalam kegiatan usahanya, agar perusahaan dapat menghasilkan laba bersih yang tinggi setiap tahunnya, yang akan berdampak kepada investor atau calon investor dalam pengambilan keputusan investasi agar menanamkan modalnya di perusahaan. Dan yang terakhir, perusahaan sebaiknya mengelola aset yang dimiliki secara efektif dan efisien dalam menjalankan kegiatan usahanya, agar perusahaan mampu menghasilkan pendapatan bunga dan laba bersih yang tinggi. Sekian dari presentasi ujian sidang tugas akhir saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan serta kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.